santri yang saat ini tinggal di Skotlandia. Saif Ali Muhammad, I am 13 years old. I live in Scotland. Memulkan sebanyak 11 bulan untuk berinteraksi dan bermain-main dengan orang di sekitar Scotland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di Misbahul Ulum Podcast, dan perkenalkan, nama saya Fikri Asidiki. Saya merupakan santri kelas 5 yang sedang menjalani pendidikan di Misbahul Ulum. Perlu diketahui bahwasanya Misbahul Ulum merupakan pesantren yang telah berdiri sejak tahun 1993 dan umurnya telah mencapai lebih dari 30 tahun. Tak heran jika misalnya Misbahul Ulum telah lahirkan generasi-generasi yang mampu bersaing di tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan tamu yang lumayan menarik teman-teman, yaitu santri yang saat ini tinggal di Skotlandia. Dan anehnya, santri ini memilih Misbahul Ulum sebagai tempat belajar agama. Seberapa menariknya di podcast kali ini, mari kita lihat saat ini. Ini dia tamu kita. Alright, let me introduce you myself. My name is Saif Ali Muhammad. I am 13 years old. I live in Scotland and I sit in class 1C. Saif Ali Muhammad dari Skotlandia, Indonesia. Ini menarik banget, Saif. Bisa nggak bagaimana Saif menceritakan bagaimana perjalanan Saif sampai bisa tinggal di Skotlandia? Sebenarnya Saif sekolah dan tinggal di Indonesia dulu. Setelah itu, ayah Saif mendapatkan scholarship pergi ke Skotlandia, sehingga Saif bertinggal di Scotland bersama keluarga-keluarga Saif. Dan ayah Saif juga pernah belajar S2-nya di Australia. Dan Saif juga nggak nyangka akan tinggal di luar negeri. Okay, Saif. How many years you have been studying in Skotlandia? I have been studying in Scotland for about 4 years. Yes. Nah, 4 tahun di Skotlandia, lumayan waktu yang sangat lama teman-teman. Nah, 4 tahun tinggal di Skotlandia, menjalani studi di Skotlandia. Coba dong ceritain tentang pengalaman Saif selama di Skotlandia. Pengalaman Saif selama 4 tahun tinggal di Skotlandia, Saif banyak menemukan hal-hal yang berbeda di Skotlandia dari yang di Indonesia. Seperti makanan. Makanan di sana untuk orang Skotlandia biasanya buka breakfast. Mereka menggunakan roti, sereal, dan meminum susu. Sedangkan di Indonesia biasanya makan nasi saya. Setelah beberapa hari Saif tinggal di Skotlandia, Saif menengok bahwa di jalan-jalan itu jarang Saif melihat motor. Ya, bahwa di Skotlandia itu kebanyakan orang yang naik mobil, Saif. Iya. Saif nggak pernah lihat motor di sana ya. Jadi orang melakukan aktivitas lainnya itu biasa naik apa, Saif, selain naik mobil? Biasanya orang Skotlandia beraktivitas menggunakan sepeda atau ya jogging pakai sepatu. Oh, jogging pakai sepatu gitu. Yes. Terus keluarga Saif berangkat melakukan daily activity itu menggunakan kendaraan transportasi yang apa gitu? Pertama ya belum ada mobil, jadi masih menggunakan kaki. Habis itu setelah beberapa tahun sudah membeli mobil di Skotlandia. Wah, iya. Jadi bagaimana pertama kali Saif datang ke Skotlandia? Apakah Saif langsung bisa berinteraksi dengan orang-orang Skotlandia? Saif pertama-tama pergi ke Skotlandia juga tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi Saif juga belajar bahasa Inggris di Skotlandia dan memerlukan beberapa bulan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sana. Nah, kira-kira berapa bulan Saif butuh waktu untuk bisa belajar bahasa Inggris sampai bisa berinteraksi dengan orang di sana? Saif memerlukan sebanyak 11 bulan untuk berinteraksi dan bermain-main dengan orang di sekitar Scotland. Nah, itu bagaimana metode Saif menguasai bahasa Inggris yang mungkin orang Indonesia saja susah menguasai bahasa Inggris secara langsung gitu? Apakah Saif belajar melalui materi-materi atau kebiasaan Saif yang berinteraksi dengan orang di sana? Metode Saif adalah untuk sering berbicara dengan orang-orang di Scotland dan sering mengulang-ulangnya
dan biar tidak lupa. Nah, Berarti dimulai dari kebiasaan Saif ya gitu. iya. Jadi sebelumnya bisa nggak Saif menceritakan tentang daily activity-nya Saif di sana dari bangun tidur hingga tidur lagi gitu. Oke, bisa. Nah, silakan Saif. Jadi, Saif pertama-tama bangun pagi dan mengganti baju untuk pergi sekolah. Tapi di sana jarang mandi ya, karena tidak keluar keringat ya. Wow, jarang mandi gitu. Berarti kira-kira satu hari berapa kali Saif mandi di sana? 2 hari sekali. 2 hari sekali doang. Wah, itu gara-gara udara yang terlalu dingin Saif. Ya. Ya, berarti sehari bahkan nggak mandi gitu. Hmm. Nah, silakan lanjutkan lagi. Di sana kalau pergi sekolahnya jam 9 itu harus sudah ada di sekolah. Jadi Saif pergi sekitar jam 8:30. Itu udah mulai perjalanan ke sekolah Saif. Lalu setelah Saif masuk ke sekolah, dia biasanya di sekolah itu ada starternya untuk uh, mengasah otak-otak kita. Setelah itu, saya belajar materi-materi yang ada di sana dan pada jam 3 saya pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, biasanya sholat duhur dulu kan, sama sholat asar karena tidak sempat pergi sekolah. Oh, berarti sholat zuhur dan asarnya itu digabung gitu. Ya, Ya, wah. Masih ada keinginan Saif untuk melakukan ibadah di sana. Meskipun yang sangat-sangat kepepet waktunya teman-teman. Itu berarti masuk sekolahnya jam 9 Saif. ya, Ya, jam 9. wah teman-teman bisa dilihat perbedaan antara Indonesia dan Skotlandia. Yang Indonesia memasuki sekolah itu jam 7 pas, sedangkan di Skotlandia mereka kebiasaannya untuk berinteraksi atau memulai pekerjaan aktivitas untuk sehari-hari itu di jam 9 ya Saif. Ya. Ya. Setelah melakukan ibadah-ibadah seperti sholat zuhur dan asar, itu apa lagi Saif yang Saif lakukan biasanya? Biasanya keluar untuk bermain bola bersama kawan-kawan dan pulang ketika menjelang maghrib. Habis sholat maghrib, biasanya itu disuruh beribadah sama orang tua, disuruh ngaji dan seperti itu. Habis itu setelah insya, palingan disuruh makan malam. Habis makan malam biasanya itu nonton-nonton TV, relax kan, sama ngomong-ngomong sama keluarga dan setelah itu ya disuruh tidur. Oh gitu. Jadi selain bermain bola, Saif biasanya ngelakuin bermain apa yang selain bermain bola yang Saif sering lakuin di Skotlandia bareng teman-teman? Di sana ada permainan sama seperti di Indonesia yang bernama putar umpet. Tapi di sana dipanggilnya hide and seek. Permainannya juga sama kayak Indonesia. Dan orang di sana juga suka sepeda, jalan-jalan di sekitar rumah mereka. Selain hide and seek, ada permainan yang mungkin lebih menarik gitu, yang mungkin jarang anak-anak Indonesia melihat permainan tersebut gitu. Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik Saif. Jadi setelah bermain-main itu Saif biasanya setelah beribadah sholat maghrib, Saif melakukan ngaji Ya. atau belajar tentang agama Islam gitu. Ya. Itu biasanya Saif belajar ngaji itu sama siapa gitu? Apa Saif punya learning private untuk ngaji atau cuman bareng keluarga doang gitu? Ya, saya belajar ngaji sama ayah. Ya, nggak ada kelas-kelas privat gitu. Ya belajar ngaji sama ayah gitu. Oh, sama ayah doang gitu. Jadi setelah mengaji itu Saif baru makan malam gitu. Biasanya keluarga Saif itu makan malamnya dinner di luar atau dinner cuman di rumah doang gitu? Ya makannya cuman di rumah aja, yang dimasak sama mama. Di rumah aja dimasak sama mama Saif gitu ya. Jadi makanan-makanan di Skotlandia, bagaimana makanan-makanan di Skotlandia? Apakah pertama kali Saif datang di sana ada hal yang membuat aneh gitu, sangat berbeda dengan Indonesia? Silakan Saif. Saya melihat bahwa makanan-makanan di sana kalau di kedai-kedai itu ada babi dan Masih ada babinya gitu. ada. Itu sering didapatkan atau jarang gitu?
sangat sering. Sangat Misal- sering didapatkan. Selain itu, makanan-makanan apa lagi yang ada di sana? Di sana makanan populer adalah mac and cheese. Itu adalah makaroni yang dicampur dengan keju. Ya. Saya sendiri suka dengan makanan itu. Ya, saya sangat suka. Oh, iya mantap. Baik, teman-teman. Jadi Saif suka banget dengan makanan Skotlandia gitu. Makanan Indonesia yang ada di Skotlandia itu biasanya apa-apa aja Saif yang sering Saif temukan? Yang saya temukan misalnya seperti rendang, nasi goreng, dan ya itu aja. Itu doang gitu. Apakah ada seperti merek-merek Indomie gitu yang Saif temukan di sana? Atau ada orang Indonesia yang berjualan di sana? Saya ada menemukan Indomie, cuman susah dicari. Indomie di sana paling ada di toko-toko Asia. Ya. Baik teman-teman, jadi jarang banget di sana ditemukannya makanan-makanan Indonesia teman-teman. Jadi bagaimana first impression Saif selama pernah menjalani pendidikan tuh di Indonesia selama beberapa tahun dan tiba-tiba Saif pindah ke Skotlandia. Bagaimana pas pertama kali melihat orang-orang Skotlandia gitu? Pertama kali saya lihat orang-orang di sana, ya ukuran mereka sangat-sangat tinggi dan besar badannya dibandingkan orang-orang Indonesia. Oh gitu. Berarti orang di Skotlandia itu besar-besar gitu ya. Ya, Saif berarti kalau di umuran Saif sama teman-teman Saif itu orangnya lebih besar daripada Saif atau bahkan orangnya sama kayak Saif atau Saif merasa paling kecil di situ. ukuran mereka jauh lebih besar dari bahkan mungkin hampir yang paling kecil yang ada di dalam sekolah. Oh, Saif merasa bahwa Saif paling kecil yang ada di sekolah. Ya, Iya, iya. Di sekolah Saif, apakah ada pelajaran agama? Silakan Saif. iya di sekolah saya juga ada pelajaran agama, cuman agamanya itu diganti-ganti. Mungkin ada belajar tentang agama Kristen, agama Buddha, Hindu, dan juga ada agama Islam. Jadi dia setiap minggu diganti-ganti agamanya dan juga ada melewati tentang pelajaran agama Islam. Oh, berarti seminggu sekali itu pembelajaran agamanya itu beda-beda ya Saif? Iya, Berarti Saif juga pernah belajar tentang agama lain di Skotlandia. iya. Langsung saja Saif. Di sini kenapa dari banyaknya pesantren atau sekolah-sekolah unggul lainnya di Aceh, bahkan di Lok Sumawe sendiri, kenapa Saif memilih Misbahul Ulum untuk melanjutkan studinya Saif? Karena dengar-dengar bahwa Misbahul Ulum bagus dengan bahasanya, bela dirinya dan lainnya seperti itu. Oh, berarti Saif suka dengan bela dirinya Misbahul Ulum gitu. Iya, Itu yang membuat Saif pengen masuk ke pesantren. Itu Saif atas keinginan sendiri atau atas permintaan orang tua Saif masuk pesantren? Ada juga Saif sedikit pengen masuk pesantren dan ada juga dukungan dari orang tua untuk masuk pesantren. Ya. Itu keluarga Saif atau Saif sendiri tahu pesantren modern Misbahul Ulum itu dari mana? Saif pertama sedang mencari pesantren, lalu sepupu Saif membantu Saif untuk mencari pesantren dan tak tahu bahwa ibu Saif mengenal ustadz-ustadz dari Ustadz yang dari Misbahul Ulum. ya, Nah, lalu bagaimana Saif? dan dibilang ada tempat untuk Saif bisa masuk dan ya udah Saif memilih Misbah untuk pelajaran Saif. Ya, berarti habis Saif balik dari Skotlandia itu berapa bulan Saif menunggu untuk masuk ke Misbah? 3 bulan. Cuma 3 bulan doang Saif ada di Indonesia, Ya. langsung masuk ke pesantren gitu. Ya. Wah, wah, wah. Itu first impression Saif pas pertama kali masuk pesantren gimana Saif? Merasa sangat aneh dan sedih ya meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah. Nah, Iya. Saif sedih nggak balik ke Indonesia? misalnya di Skotlandia itu kita nanti akan rindu kampung sendiri, jadi senang sih kalau balik ke Indonesia. Oh gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang Skotlandia itu bakal rindu ke kampungnya masing-masing gitu. Iya, iya. Jadi bagaimana
malam pertama yang Saif rasakan di pesantren? Apa Saif menangis atau Saif nggak betah dengan perbedaan di Misbahul Ulum sama Skotlandia? Saif ada juga sedikit menangis ya. Pertama-tama ya iyalah nggak betah ya di pesantren soalnya meninggalkan rumah ibu. Wah, berarti Saif juga merasakan hal yang sama seperti santri pada umumnya, guys. Jadi dia juga merasa nggak betah di pesantren untuk pertama kalinya. Kalau saat ini Saif udah sanggup melaksanakan aktivitas di pesantren? Ya sudah betah karena sudah mengetahui apa-apa saja yang akan dilakukan di pesantren ini. Iya, iya. Selanjutnya Saif, apa saja perbedaan antara Skotlandia dan Indonesia? Mulai dari pendidikannya atau habitual actionnya. Apakah setelah Saif balik lagi ke Indonesia ada hal yang mungkin jarang Saif lihat sebelumnya di Skotlandia atau terbiasaan Saif jarang melihat hal tersebut? Silakan Saif. Perbedaan antara Indonesia dan Skotlandia kalau saya bilang adalah pelajarannya. Jika di Skotlandia pelajarannya lebih mendalami dan langsung main tangan ya. Biasanya tidak terlalu menggunakan buku-buku. Ya, gitu. Itu di Skotlandia, Saif? Iya. Ya. Berarti kalau misalnya di Skotlandia itu lebih ke praktek-prakteknya, Iya. Saif. Di misalnya langsung praktek praktikum di bagian kimia, fisika Iya. gitu. Berarti Saif sudah belajar fisika, kimia itu dari Skotlandia sudah ada sejak Sudah. SD gitu. Sudah ada. Sudah ada. Iya, iya, iya. Oke, Saif. Keren banget nih pengalaman Saif, teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya banyak pengalaman Saif yang berbeda yang ada di Indonesia gitu. Kalau pendidikan sendiri Saif beruntung nggak atau Saif bersyukur nggak bisa lagi balik ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan agama, terutama di Misbahul Ulum, Saif? Ya, saya sangat bersyukur bisa balik ke Indonesia untuk belajar bahasa dan agama. Ada nggak keinginan Saif untuk kembali ke Skotlandia atau Saif setelah masuk pesantren ini pengen balik lagi ke Skotlandia gitu? Sebenarnya saya setelah tamat dari pesantren ini akan pergi ke negara-negara luar yang lain yang ada sana. Oh, berarti Saif ingin ikut jejak ayah Saif gitu. Ya. Ambil scholarship keluar. Ya. Berarti Saif juga ingin explore negara lain juga. Ya, Ya. Ada nggak keinginan Saif untuk kembali lagi ke Skotlandia? ada kemungkinan tapi sangat sedikit kemungkinannya. Iya, iya. Oke, teman-teman. Sekian podcast kali ini. Kita melihat Saif dengan pengalaman yang mungkin tidak dapat dirasakan oleh orang lain dan tidak dapat dibayar, teman-teman, oleh orang lain gitu. Yang mungkin tidak bisa diulangi lagi atau itu pengalaman yang sangat berharga bagi Saif ya, teman-teman. Jadi inilah tamu kita pada hari ini yang memutuskan Misbahul Ulum sebagai tempat di mana dia belajar agama dan pernah tinggal di Skotlandia. Ya, keren banget Saif. Terima kasih banyak buat Saif dan sehat-sehat terus Saif untuk selanjutnya. Dan sekian di podcast kali ini. Saya Fikri Asidiki sebagai host memundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.